Baik Bapak Ibu hebat, ya kita akan masuk pada sesi yang keempat Bapak Ibu ya. Sesi keempat ini Bapak Ibu masih sama ya, kita latihan percakapan supervisi akademik. Jadi yang akan menjadi supervisor itu Pak Halim Panigoro, kemudian saya ya Slamet Sarjono yang akan menjadi coach, kemudian coachnya itu Ibu Nurani Usman, kemudian yang pengamatnya adalah Pak Abdul Rahman Baswan. Baik Bapak Ibu, saatnya kita untuk memulai Bapak Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kep, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik ya. Wah, tadi saya di perjalanan tadi ada kendala Pak. Nah, Bocor boleh ban tahu Pak? saya. Bocor ban. Subhanallah. Baru bagaimana Pak? Ya, karena mengingat ini hari jadwalnya saya ke sekolah Bapak, jadi saya berusaha untuk datang Pak. Demi Bapak ini. Oh ya, alhamdulillah. Karena saya juga sudah menunggu Pak. Kok ini sudah jam sekian Pak pengawas ini katanya pagi-pagi mau datang, tapi kok ternyata belum ada juga. Saya juga khawatir jangan sampai saya kontak duluan nanti tidak nyaman juga saya Pak. Jadi makanya menunggu sajalah. Paling kalau misalnya ada hambatan Pak pengawas pasti akan sampaikan pesan. Iya. Baik, terima kasih Pak Slamet ya. Ya, siap Oke. Pak, siap. Baik Pak Slamet ya, sesuai jadwal ini saya melakukan supervisi di sekolahnya Bapak. Apakah Bapak sudah siap ya Pak? Alhamdulillah, siap, semangat Pak. Ini sudah direncanakan Pak. Jadi memang hari ini ada jadwalnya. Saya akan melakukan observasi pembelajaran untuk beberapa teman ya. Jadi salah satunya adalah ada Ibu Nurani ya. Ibu Nurani yang akan saya supervisi pada hari ini. Oke, alhamdulillah Bapak sudah siap, sudah menyebutkan nama guru yang akan disupervisi, berarti tandanya sudah siap ya Pak. Ya, Baik siap. Bapak, dari kompetensi yang Bapak ingin kembangkan ya, dari kompetensi ini kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan pertanyaan berbobot. Nah, dari kompetensi tersebut, apa yang akan Bapak kembangkan? Nah, saya masih merasakan di dalam kompetensi coaching ini Pak, saya ini yang lemahnya ini bagaimana saya menangkap kata kunci. Nah, karena biasanya kan teman itu kalau kita coaching kan ngomongnya panjang-panjang kan gitu ya, ngomongnya panjang-panjang dan sepertinya agak sulit direm dan saya tidak berani mengeremnya ketika mereka sedang sedang menyampaikan pernyataannya atau misalnya menyampaikan ide gagasannya sehingga mengalir begitu saja. Sehingga kadang-kadang saking ada beberapa kata kunci yang harus saya tangkap, saya juga kadang-kadang agak bingung ya bagian mana yang harus saya ajukan lagi ya sebagai pertanyaan berbobot. Nah itu Pak. Jadi intinya saya itu masih merasakan agak kesulitan menangkap kata kunci. Kemudian dengan kata kunci itu saya mengajukan pertanyaan berbobot. Nah dua ini ya sepertinya masih saya perlu banyak belajar lagi Pak. Oke, terima kasih. Sangat luar biasa Pak. Jadi di kompetensi ini ya di pertanyaan berbobot dengan menangkap kata kunci. Nah, memang ini saling berkaitan ya Pak. Bukan Betul Pak. Bapak saja, mungkin hampir semua orang juga ini harus mengembangkan kompetensi di bagian pertanyaan berbobot dengan menangkap kata kunci. Nah, dengan menangkap kata kunci ini, apa yang akan Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terhadap rekan guru? Nah saya itu Pak tentunya berharap ini kemampuan kompetensi ini akan ada ketika saya bisa presence ya, bisa hadir sepenuhnya, dengan hadir sepenuhnya maka saya bisa mendengarkan dengan aktif. Nah, dengan mendengarkan aktif itulah maka saya bisa menangkap kata kunci
kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, harapannya saya harus berpikir, nah bagaimana sih supaya saya lebih benar-benar maksimal di dalam melakukan dua hal ini. Nah, tentu saya harus membuat catatan-catatan pokok ya. Jadi kata-kata kunci apa sih yang sebenarnya yang disampaikan oleh coach saya nanti. Nah, dan dengan demikian maka saya punya dasar untuk bagaimana saya mengajukan pertanyaan berbobot berdasarkan kata kunci yang disampaikan oleh coach saya itu. Oke, luar biasa sekali. Jadi saya mengutip tadi, Bapak akan membuat catatan-catatan kecil ya. Jadi selain mencatat hal-hal merupakan kata kunci, di sini saya juga tertarik ya. Mungkin ini bisa langsung juga tiga kompetensi mungkin akan Bapak kembangkan. Tadi Bapak mengatakan hadir sepenuhnya, terus mendengarkan secara aktif. Nah, untuk mendapatkan kata kunci hadir sepenuhnya menurut Bapak ini seperti apa? Nah, tentunya kalau hadir sepenuhnya ini harus selaras ya. Saya harus punya keselarasan antara fisik dan psikis saya gitu Pak ya. Artinya ketika saya melakukan coaching itu saya harus sehat, saya harus fit, saya tidak terjebak dengan tugas-tugas yang setelah saya melakukan coaching ini yang menuntut waktu secepatnya harus saya hadiri atau saya selesaikan. Kemudian pikiran saya tidak terganggu, kemudian tentu bagaimana saya harus mengabaikan hal-hal yang lain dulu, agar saya benar-benar bisa melakukan coaching ini dengan baik. Oke, sangat luar biasa. Nah, apakah Hmm. hari ini Bapak merasakan apakah hadir seutuhnya? Saya berharap demikian Pak, ya, karena saya merasakan hari ini saya fit, ya biasanya juga kadang-kadang terganggu, kalau kita flu juga begini, kemudian kita meriang, pasti juga akan terganggu kan, dan tingkat kehadiran sepenuhnya itu pasti terganggu. Hari ini alhamdulillah saya merasakan itu saya miliki dan berharap nanti semakin baik efeknya buat coaching saya pada hari ini. Oke, alhamdulillah Pak ya masih diberikan kesehatan ya. Ya, betul Pak. Pertanyaan potensi yang Bapak ingin tinggalkan ya, pertanyaan berbobot ini. Saat menghadapi atau saat berjumpa dengan guru yang mau diobservasi tadi, nah apa yang akan Bapak lakukan? Tentunya saya akan menanyakan harus melakukan tahapan coaching ya. Saya akan bertanya kompetensi apa yang akan dilakukan oleh guru ya, oleh guru saya, oleh coach saya terkait dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru tersebut dalam kelas. Tentu di sini kami akan membuat kesepakatan bagian mana sih kompetensi mana yang akan saya amati di dalam kegiatan pembelajarannya, dan kapan saya harus melaksanakan umpan balik nanti. Jadi itu, jadi yang jelas tentunya saya setelah melakukan ya, jadi supervisi, percakapan awal, saya akan bersama guru yang saya akan dampingi, Ibu Nurani ini ke dalam kelas untuk melakukan pengamatan, observasi, dan setelah itu akan melakukan pasca observasi. Jadi itu yang akan saya lakukan, Bapak. Oke, terima kasih Pak. Jadi yang Bapak lakukan tadi pasti Pak ada harapan yang Bapak harapkan Ya, betul. dari peningkatan kompetensi tersebut terhadap guru. Jadi apa harapan Bapak? Nah, tentunya harapan yang pertama itu harapan dari diri saya dulu, Pak ya. Jadi saya berharap saya ini punya kesempatan untuk melatih ya, melatih diri saya, melatih bagaimana kompetensi coaching saya itu semakin baik. Karena yang jelas saya sebagai kepala sekolah tentu ini sangat-sangat saya butuhkan ya, bagaimana saya nanti membantu guru untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh mereka. Nah, kemudian saya berharap dengan apa yang saya lakukan sebentar, Ibu Nurani dan juga teman-teman yang lainnya nanti ada energi positif ya, ada energi positif yang lahir untuk mendorong mereka dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang lebih baik lagi. Nah, itu harapan saya, Pak.
Oke, luar biasa harapan Bapak yang Bapak katakan tadi ya. Nah, dari skala 1 sampai 100 ya. Nah, harapan Bapak ini bisa tercapai sampai di angka berapa ya? Nah, ini Pak, saya sepertinya kalau di bagian ini 87 saja dululah. Karena untuk 87. bagian yang dua ini buat saya rasakan agak berat ya untuk menaikkan ini. Jadi saya merasa ya pelan-pelan dulu lah. Jadi pergerakannya perlahan saja. Yang penting ada progres yang semakin baik ya, untuk menaikkan kompetensi di bagian ini. Itu Pak. Oke, terima kasih Pak. Nah, Ya sama-sama. saya Terima sangat kasih Pak. mengapresiasi ya nilai yang Bapak berikan tadi 87 ya, skala yang akan Bapak capai sebentar nanti. Semoga apa yang Bapak katakan tadi bisa menjadi inspirasi bagi guru Bapak. Baik Pak, silakan Bapak ke kelas untuk Oke, melakukan baik. observasi Ibu Baik, Nurani. terima kasih Bapak. Izin Pak ya, saya akan mengamati Ibu Nurani ya, yang akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelasnya. Nah, izin Bapak ya, Ya. saya mau ke kelas Bapak. Bapak boleh di sini dulu sambil menunggu saya selesai mengobservasi kepada Ibu. Baik, izin Pak ya. Iya, terima kasih. Baik, Ibu Nurani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Nah, bagaimana kabarnya Ibu Nur hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Nah, alhamdulillah luar biasa ya. Semoga ya kegiatan kita pada hari ini ya bisa berjalan dengan baik Ibu Nur ya. Iya, Nah, bagaimana Ibu Nur? Tadi Ibu Nur sepertinya piket ya hari ini ya? iya Pak. Tadi pagi piket jam pertama Hmm, kedua, dan alhamdulillah ada jadwal supervisi. Alhamdulillah hmm. siap untuk disupervisi oleh Oh, Bapak oke, Kepsek. baik, baik. Nah, bagaimana perkembangan anak-anak pada hari ini, Bu? Tentang tadi ya, terutama kehadiran mereka pagi, apa sudah semakin Alhamdulillah baik Pak dari hari untuk kemarin? Iya, alhamdulillah Pak untuk tadi pagi saya piket dari jam Hmm, 7.15 sampai setengah 9. hmm. Itu semua siswa itu hadir di kelas dan guru-gurunya juga semuanya datang tepat waktu, Pak. Alhamdulillah luar biasa ya kalau begitu ya. Saya terima kasih pada Ibu Nur yang selalu fokus ya di dalam melaksanakan piketnya sehingga tingkat kepatuhan anak-anak, disiplin anak-anak pada saat Ibu Nur piket itu luar biasa Ibu Nur ya. Pasti banyak trik yang Ibu Nur sudah lakukan agar anak-anak ya semakin disiplin setiap hari. Nah, Ibu Nur, tentunya Ibu Nur meskipun sibuk dengan piketnya pada hari ini, saya berharap tidak mengganggu observasi kelas pada hari ini, Bu Nur ya. Iya, Pak. Tetap semangat, Nah, Pak, karena sudah oke. dijadwalkan. Baik, Ibu Nur, hari ini akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas berapa ya? Ya, hari ini, Pak, jadwal saya di kelas 12 IA, Mm-mm. 12.1 ya, di 12.1 mapel fisika, Pak. Oke, luar biasa. Wah, saya senang sekali kalau mengamati anak-anak IPA ya. Dengan matematiknya, wah ini seru sekali ya. Meskipun kadang-kadang saya juga bingung. Karena terus terang ketika sekolah kemarin, wah namanya matematik, matematika, IPA, wah nilai saya kurang memuaskan. Ya, gitu ya. Saya berharap ketikanya anak mengamati anak-anak di kelas, saya jadi ingat ketika saya sekolah dulu. Nah, Ibu Nur, sudah siapkah Ibu Nur akan melaksanakan pembelajaran hari ini? Iya, sudah siap, Pak. Jam ketiga empat, Pak. Oke, baik. Nah, sebelum kita masuk, Ibu Nur, boleh tahu dong, Ibu Nur mau eh, mengembangkan kompetensi yang mana dalam kegiatan pembelajaran Ibu Nur? Ya, kalau untuk kompetensi pada hari ini, Hmm, itu saya akan mengambil tentang kompetensi pembelajaran berdiferensiasi, Pak. hmm. Karena Nah, melihat bagaimana aktif siswa dalam pembelajaran. oke.
Nah, apa yang menyebabkan Ibu Nur lebih cenderung fokusnya di pembelajaran berdiferensiasi? Ya, karena untuk pembelajaran diferensiasi itu perlu kesiapan daripada Mm-mm, saya sendiri sebagai guru dan perlu juga tentang kehadiran penuh baik mm-mm. dari siswa maupun guru sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Oh, saya senang mendengar itu ya, karena sekarang kita ini ya semuanya bagaimana ya memenuhi kebutuhan belajar anak-anak itu ya. Ini yang menjadi target kita semua. Nah, berharap Ibu Nur juga bisa menjadi penggerak ya dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, nanti Bu Nur di bagian mana nih Ibu Nur berharap fokus pengamatan saya di saat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Iya, kalau saya Pak difokus pada pelajaran berdiferensiasi yaitu tentang pembelajaran, instruksi pembelajaran, Mm-mm. tetapi dengan dengan kehadiran penuh Pak, Hmm, tentang kehadiran kita di kelas. oke, baik. Nah, kalau demikian adanya, yang kondisi sekarang apa yang Ibu Nur rasakan terkait dengan apa yang Ibu Nur akan kembangkan ini? Ya, kalau sekarang Pak tentang bagaimana interaksi atau Hmm, pembelajaran di kelas, sehingga kehadiran siswa itu sangat diharapkan pada saat ini. Karena hmm. kalau eh, seperti yang kemarin-kemarin Pak, banyak siswa yang tidak hadir sehingga pada saat proses pembelajaran kita itu tidak berjalan dengan baik. Oke, baik. Nah, apa sih yang menyebabkan ya kemarin pembelajaran itu tidak berjalan dengan baik? Ya, kalau pertama yaitu dari segi kehadiran mereka, kemudian yang kedua dari minat mereka, Pak. Hmm, Karena pelajaran kalau di SMA ya, ini di iya. SMA, jadi sekolah kita memang seperti Pak Kepsek sudah sampaikan, sekolah kita termasuk sekolah yang implementasi kurikulum merdeka. Jadi Hmm, eh, saya sebagai guru fisika itu pasti banyak yang harus saya pelajari kepada siswa iya. itu sehingga Hmm, siswa bisa memahami dengan jelas apa yang saya akan ajarkan pada saat itu. oke, baik. Nah, andai kata Ibu Nur diminta untuk swanilai ya. Nah, sekarang Ibu Nur itu berada di angka berapa ya di area pengembangan yang Ibu Nur sampaikan? Nah, kalau saya Pak Mm-mm, masih di angka 90 mm-mm, karena saya yakin pasti anak-anak yang karena ini kelas IPA, jadi kemarin ada yang tidak hadir itu Pak, mm-mm, itu karena ikut kegiatan ekstrakurikuler yang terlalu ya, banyak sehingga siswa itu banyak yang minta izin. mm-mm, Jadi pada saat proses pembelajaran pada saat di bulan Agustus itu mungkin tidak efektif. Sehingga untuk sekarang ini saya menyampaikan bahwa mereka harus bisa bisa belajar ketertinggalan yang mereka sudah eh, karena mereka mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. oke, baik. Adakah hal-hal yang lain? Ya, kalau yang lain Pak itu tidak ada Pak. Karena Oke, anak-anak IPA di sini mereka semuanya aktif dalam pembelajaran. oke, baik. Ah, ah, ini yang terakhir di percakapan pra ini Bu Nur ya. Apa sih sebenarnya yang menjadi harapan dari Ibu Nur terkait observasi yang akan kita lakukan pada hari ini? Ya, jadi harapan saya Pak pada hari ini dengan menggunakan penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang pertama Mm-mm, mengetahui tentang kemampuan awal dari siswa. Kemudian yang kedua, bagaimana siswa itu dalam kesiapan belajar mereka. mm-mm, Kemudian yang ketiga adalah karakteristik siswa. Jadi insya Allah dengan pembelajaran berdiferensiasi ini bisa semua siswa itu bisa aktif dengan gaya belajar mereka yang berbeda-beda. oke. Nah, harapannya ya terhadap Ibu Nur sendiri seperti apa?
Ya, kalau harapan saya Pak, untuk pembelajaran berdiferensiasi ini itu sangat, kalau saya sangat penting karena di sini bagaimana seorang guru itu bisa berkolaborasi Mhm. dengan siswa dan juga apa yang dibuatkan dalam modul ajar itu yang sudah direncanakan bisa terwujud pada saat mengajar di kelas, Pak. Oke, baik Ibu Nur ya. Jadi Ibu Nur ya barangkali cukup ya untuk percakapan prasupervisi untuk saat ini. Saya percaya Ibu Nur akan melaksanakan apa yang sudah direncanakan dengan sangat-sangat baik. Yang menjadi harapan-harapan juga ini saya yakin akan terwujudkan. Jadi Ibu Nur, saya izin untuk melaksanakan mengamati ya observasi di kelasnya Ibu Nur. Ibu Nur rileks saja, anggap saja saya tidak ada, tidak bersama dengan Ibu dan juga anak-anak yang ada di dalam kelas. Jadi baik Ibu Nur ya, boleh kita sama-sama menuju ke kelasnya Ibu Nur ya? Iya Pak, bisa Pak. Kelasnya di bagian Oke, belakang Pak, karena kelas oke 12 siap semangat. Oh bagian berarti kita belakang. olahraga dulu sedikit ya, agak agak jauh jalannya. Iya Pak, agak jauh Pak. Oke, silakan Ibu Nur. Hmm, ayo ya. Nah ini kelihatan anak-anak sudah siap Ibu Nur ya, sudah menunggu ya. Nah, ini kelasnya tenang ya. Oke, baik. Nah, Ibu Nur ya. Alhamdulillah ya, Ibu Nur sudah selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kalau bisa kita ngobrol lagi, Ibu Nur ya. Kita ambil di ruangan mana kira-kira Ibu Nur supaya lebih nyaman, lebih rileks. Ya di ruangan lab saja Pak, di lab fisika Pak. Itu ada AC-nya Oke, Pak. baik. Wah, luar biasa kalau nah ini yang saya harapkan supaya lebih nyaman ya. Iya Pak. Oke, silakan Ibu Nur. Nah, saya ikut Ibu Nur saja ya, karena saya tidak tahu di ruangan lab IPA-nya di mana. Iya, ya Pak Kep, sudah berpindah ruangan Pak. Belum sempat Oh, informasikan ruangannya pindah di sebelah mana karena mm, kemarin jumlah siswa kita bertambah sehingga ada beberapa kelas yang kita gunakan untuk kita gunakan sebagai lab lagi, berpindah lagi Pak. oke, alhamdulillah. Jadi bersyukur ya karena siswa juga lumayan banyak sehingga ketika perubahan-perubahan juga ini artinya sesuatu situasional ya. Oke, silakan Ibu Nur. Ayo kita jalan dulu. Mari Pak. Oke, Ya, wah ini luar biasa ruangannya Ibu Nur ya. Sejuk, adem. Wah, pasti Nur juga semangat kalau bekerja di lab IPA ini. Oke, Ibu Nur ya. Kita mulai saja Ibu Nur ya. iya, silakan Pak. Oke, baik Ibu Nur ya. Jadi terima kasih Ibu Nur ya tadi sudah mengizinkan saya berada di ruang kelasnya Ibu Nur dan Ibu Nur sudah melaksanakan kegiatan pembelajarannya dengan anak-anak. Nah, Ibu Nur, saya izin untuk melakukan percakapan ya untuk beberapa saat ke depan. Nah, dari apa yang sudah Ibu Nur lakukan tadi ya di kelas Ibu Nur, nah bagaimana Ibu Nur menilai sendiri performa di dalam pembelajarannya tadi terkait dengan kompetensi yang kita sepakati di pra tadi. Silakan Ibu Nur. Ya, alhamdulillah Pak, tadi yang sudah disampaikan di pra observasi pada Hmm, saat saya melakukan observasi di kelas, alhamdulillah terpenuhi Pak. Terpenuhi dan semua siswa aktif dan pada saat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi hmm, dengan asesmen awal, kemudian kesiapan mereka, Pak, siswa merasa senang, merasa bahagia karena mereka hmm, melihat bahwa mereka tidak takut dengan pelajaran fisika, Pak. hmm. Nah, adakah hal-hal yang lain terkait dengan yang Ibu Nur laksanakan tadi? Ada, Pak, yaitu dalam pembelajaran fisika, kalau kemarin Hmm, eh, hanya berdasarkan teori, tapi hari ini itu mereka praktek. Sehingga hmm, tadi 1 jam itu mungkin lebih waktunya yang 2 jam, mungkin lebih mengambil jam guru lain karena ada praktik Pak. Sehingga mereka merasa bahwa teori yang mereka dapatkan kalau dilaksanakan hmm. dengan praktikum itu mereka merasa senang karena terbukti apa yang mereka sudah lakukan pada saat pembelajaran.
Oke. Nah, kalau melihat dari interaksi anak-anak saat praktek tadi, bagaimana menurut Ibu Nur? Ya, kalau menurut saya mereka sangat luar biasa, Pak. Mereka sangat aktif karena ada Mhm, siswa yang kemarin yang hanya diam-diam, tapi mmm, dengan praktikum itu mereka lebih termotivasi lagi sehingga banyak yang siswa yang di kelas IPA itu Pak banyak siswa itu Pak yang mereka tahu tapi mereka itu mhm, kurang untuk berbicara. Nah, pada saat mmm, praktikum itu mereka semua bekerja dengan imajinasi mereka, dengan keterampilan mereka miliki. Makanya pada saat praktik itu mereka semua merasa senang karena mereka bisa semuanya bisa berbicara pada saat presentasi. oke, luar biasa kalau begitu ya. Jadi saya juga senang mendengarnya ketika ternyata, potensi anak-anak itu semakin terkelola ya dan berkembang, semakin baik. Nah, apa yang membuat Ibu Nur ya menilai demikian? Iya Pak, untuk menurut demikian karena yang pertama itu adalah kehadiran Mhm, mereka. Itu yang saya sampaikan, kehadiran mereka. Kemudian mendengarkan apa yang mereka mhm, sampaikan. Jadi pada saat saya mengajar, jadi guru sebagai sumber belajar juga bisa mendengarkan apa yang mereka sampaikan pada mhm. saat itu, Pak. Oke, baik Ibu Nur, saya izin ya, boleh ya, saya menyampaikan hasil pengamatan saya. Nah, Ibu Nur, tadi ketika saya melakukan pengamatan, saya terus terang berbangga ya, menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Ibu Nur dari kesepakatan awal kita. Ternyata yang Ibu Nur itu capai itu jauh lebih bagus ya dari apa yang disampaikan di prasupervisi tadi. Saya melihat benar yang Ibu Nur sampaikan tadi ya, anak-anak kemampuan berbicaranya juga itu semakin bagus. Padahal saya berpikirnya wah ini paling cuma satu dua orang saja yang mau berbicara ya. Nah, tapi ternyata lebih dari harapan saya. Kemudian juga interaksi anak-anak juga bagus juga ya di dalam praktek itu ya. Artinya ketika saya membayangkan biasa Ibu Nur ini ketika melakukan diskusi seperti apa jadinya? Ternyata yang Ibu lakukan pada saat interaksi praktek ini memang anak-anak proaktif semuanya. Jadi ini sesuatu kebanggaan saya sebagai kepala sekolah. Berharap ini nantinya Ibu Nur semakin buat lebih bagus lagi supaya anak-anak senang belajar. Kalau melihat interaksinya saja sudah seperti ini, wah ini berarti pembelajaran IPA fisika itu menarik juga ternyata ya. Karena biasanya matematik itu anak-anak wah bosan ya, kemudian males-malesan, kemudian tidak semangat karena bayangkan harus hitung-menghitung ya, rumus-rumus dan sebagainya. Nah, itu menurut saya. Nah, setelah mendengar apa yang saya sampaikan bagaimana menurut Ibu Nur? Ya, alhamdulillah Pak, saya juga merasa senang Pak dengan apa yang Mhm, Bapak Kepala Sekolah sampaikan bahwa kemarin sebelum ada jadwal supervisi di workshop ya, di workshop mhm, disampaikan oleh Pak Kepsek bahwa semua guru harus bisa meningkatkan kompetensi yang dimiliki dengan mhm, melihat bagaimana karakteristik daripada siswa. Sehingga pada saat ini saya mengambil pembelajaran yang berdiferensiasi. mhm. Mudah-mudahan itu bisa sesuai dengan harapan saya, Pak. Oke. Nah, adakah yang lain lagi? Kemudian yang berikutnya dari hasil pembelajaran yang saya dapatkan pada Mhm, hari ini, siswa-siswa itu banyak yang minatnya sudah semakin tinggi, mhm, sehingga mereka merasa bahwa pelajaran fisika itu pelajaran yang mudah, asik, dan menyenangkan. Jadi itu yang mhm. saya dapati dari hasil pembelajaran berdiferensiasi dengan mereka harus hadir sepenuhnya, kemudian juga mereka harus kemudian saya sebagai pendidik harus bisa mendengarkan semua apa yang mereka sampaikan dan mencari solusi yang tepat untuk mereka lakukan pada saat pembelajaran. Oke, baik. Nah, Ibu Nur ya, saya juga Ibu Nur ya izin tadi ketika pembelajaran sedang berlangsung, sepertinya masih ada ya, ada beberapa yang mungkin perlu menjadi perhatian Ibu Nur ya. Tadi ketika anak-anak sementara melakukan
praktik ya, melaksanakan praktik, saya sempat melihat ada 2 orang anak ya yang di sudut ya, sudut kiri itu, sepertinya, dia tidak begitu semangat ya, saya tidak tahu mood-nya apakah lagi menurun atau kurang sehat, saya pun tidak berani menyapanya ya, itu salah satunya ya, saya sehingga, sepertinya interaksinya kurang begitu maksimal. Kemudian di kelompok satunya juga saya melihat demikian ya, ada juga 1 orang ya, sepertinya dia agak sedikit, bermain lah ya, itu kalau saya katakan. Karena sedikit usil ya, korek-korek temannya yang lagi fokus. Nah, itu saya sempat melihat 1 orangnya. Nah, itu, sementara praktek tadi. Nah, ini, tentunya, berharap, menjadi, perhatiannya Ibu Nur ketika di dalam, melakukan, kegiatan pembelajaran nanti. Nah, sebenarnya ini bukan menjadi sesuatu masalah, karena saya melihat juga, tetap pada, koridor pembelajaran, yang baik ya, artinya tidak terlalu menyolok, tapi ketika saya mengamati, di antara mereka ini ada sesuatu, perilaku yang berbeda. Nah, kira-kira bagaimana menurut Ibu Nur, terkait dengan, 2 orang anak, yang, ada sedikit membutuhkan perhatian di kelas tadi? Iya Pak, tadi juga begitu saya mendekati siswa yang bersangkutan itu mereka kurang sehat Pak. Sehingga Hmm, mereka tetap belajar seperti biasa, tapi mood mereka menurun karena saya sampaikan kalau memang sakit itu bisa mhm, segera pulang, tapi karena mereka ingin belajar, iya, jadi mereka tetap bertahan. Kemudian yang 1 orang lagi itu Pak, itu memang perlu penanganan khusus karena mhm, eh, kondisi dari keluarga itu ada broken home, sehingga ya ya perlu ya, eh, penanganan yang lebih 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 mendekat lagi, bagaimana bisa siswa itu bisa bersama-sama dengan teman-temannya. Dan itu sebagai tugas saya untuk mhm. fisika bahwa walaupun dengan praktikum, dengan ini tetapi tetap masih ada juga yang perlu pendekatan individual yang lebih dekat lagi. Oke. Nah, kalau seperti itu masih ada 2 orang anak ini, apa sih yang akan, Ibu Nur lakukan ya, dalam waktu yang, dekat ini? Iya, jadi yang 2 orang ini Pak, jadi insya Allah untuk Mhm, ke depannya di jam yang saya mengambil di luar dari jam pembelajaran mereka itu ada praktikum, tetapi jam itu masih di jam pembelajaran dan akan mhm. bergabung dengan kelas yang lain, tetapi tidak mengganggu jam pembelajaran yang sesuai dengan jadwal mereka. Jadi Oke, baik baik baik. Nah, tentunya Ibu Nur ya, di dalam kegiatan pembelajaran yang sudah bagus Ibu Nur lakukan pada hari ini, berharap akan semakin bagus lagi. Nah, kira-kira, dalam waktu yang dekat ini, apa yang terbayang, pada Ibu Nur untuk, meningkatkan lagi ya, performa di area ini? ya, jadi untuk yang terbayang pada saya Pak, untuk berikutnya Mhm yaitu lebih eh, lebih terarah lagi. Kemudian yang berikutnya juga eh, strategi pembelajaran saya mungkin lebih banyak yang saya akan sampaikan, yang akan saya buat mhm sehingga karakteristik siswa itu yang berbeda-beda itu mungkin ada yang mungkin tidak ada yang sakit atau tetap mereka mhm dalam keadaan belajar juga Pak. Tapi karena memang praktikum kemarin, makanya mereka itu kelihatan tidak aktif ya, seperti Pak Kapsu mhm tadi sampaikan. Tapi insya Allah untuk kedepannya Pak, saya akan gunakan lagi mungkin belajar sambil bermain, tetapi dengan mhm. hal-hal yang positif untuk semua siswa. Oke, nah saya jadi penasaran nih dari apa yang Ibu Nur sampaikan. Nah, kira-kira untuk pertemuan pekan depan ini ya, strategi, yang paling mungkin, nah, Ibu Nur akan lakukan kira-kira seperti apa? Jadi strateginya itu Pak, jadi saya akan melihat kondisi karakter siswa dengan Mhm eh, belajar sambil bermain dengan mhm, memberikan teka-teki silang Pak. ya, Jadi untuk mereka bisa menyampaikan apa yang mereka pikirkan, kemudian mereka mhm tuliskan. Mungkin ada siswa yang langsung
menyampaikan, tapi bisa mungkin langsung dituliskan dengan hasil mereka, kemudian mereka akan Hmm, presentasikan. oke. Nah, adakah alternatif lain selain teka-teki sila yang mungkin bisa dilakukan supaya motivasi belajar mereka itu semakin bagus? Iya ada Pak, jadi diberikan evaluasi atau refleksi ya, refleksi setiap Hmm, akhir pembelajaran. Kemudian juga diberikan kuis atau soal-soal yang hmm, hmm, satu dua nomor. Jadi sama dengan tetapi bukan berarti apa namanya refleksi di akhir. Kemudian di situ juga bisa melihat bagaimana tujuan atau ketuntasan mereka belajar. Jadi pada saat itu banyak juga siswa yang mungkin yang pada saat pembelajaran itu mereka tidak fokus ya, tapi setelah direfleksi mereka sudah hmm. fokus lagi karena dengan pertanyaan-pertanyaan yang menantang kepada siswa itu. Oke, baik. Nah, kira-kira hal-hal baik yang Ibu Nur sampaikan tadi, ya kapan ya itu Ibu Nur akan lakukan, kemudian di kelas mana, dan tentunya Ibu Nur tidak bisa sendiri ya. Dan siapa kira-kira yang Ibu Nur bisa harapkan untuk bisa membantu itu? Ya, kalau untuk itu Pak, jadi semua IGS saya Pak, Hmm, terutama IGS hmm, fisika saya. Kemudian berikutnya pertama didukung oleh kepala sekolah. Jadi hmm, kepala sekolah kemudian ada wakase kurikulum, jadi bekerja sama karena tanpa ada koordinasi, maka hmm. saya juga sebagai guru tidak bisa melaksanakan dengan baik. Nah, jadi butuh dukungan moral Pak, terutama Bapak Kepsek. Oke, baik, siap, semangat ya. Jadi mudah-mudahan apa yang Ibu Nur rencanakan ini akan kita kolaborasi ya dengan teman-teman yang lain, dengan saya sendiri dan semua teman-teman ada sekolah ini agar hasilnya semakin baik lagi. Tentu berharap tidak hanya Ibu Nur ya, jadi teman-teman guru yang lain juga bisa melakukan yang hal-hal yang kurang lebih sama dengan yang Ibu Nur sampaikan. Nah, Ibu Nur, jadi kegiatan kita pada hari ini akan jadi sebuah dokumentasi ya, supervisi akademik kita ya untuk semester ini, dan tentunya ini merupakan sebuah tanggung jawab ya, bagaimana observasi kelas ini, ya supervisi ini kita laksanakan dan padanya menjadi sebuah pemenuhan dokumen sekolah dan pemenuhan kebutuhan akademik kita sekolah kita. Jadi yang terakhir Ibu Nur, apa ya yang Ibu Nur peroleh dari proses ya percakapan kita dan kegiatan supervisi yang kita laksanakan pada hari ini. Ya, terima kasih Pak Kepsek. Alhamdulillah banyak yang saya dapatkan Pak Kepsek, terutama Hmm, tentang pengembangan diri saya. Kemudian yang kedua tentang mengetahui proses pada saat pembelajaran. Jadi banyak hmm, juga yang masih kurang dari saya karena kemarin setelah kemarin pada saat pra sampaikan 90 Pak Kepsek ya. Jadi ya mudah-mudahan betul. setelah ini ke depannya lebih meningkat lagi sehingga eh, supervisi pada hari ini benar-benar memberikan Hmm. manfaat dan motivasi kepada saya untuk lebih baik ke depannya. Oke, nah kalau sekarang Ibu Nur ini terakhir paling akhir ini ya, kalau tadi di awal kita Ibu Nur menilai ya andai kata semua nilainya berapa, nah sekarang Ibu Nur rasakan sudah berada di nilai berapa nih? Ya, kalau saya Pak untuk sekarang ini itu sudah meningkat Pak. Kalau tadi kan Hmm, saya sampaikan 90 ya. Jadi ya hari ya ini betul. naik satu Pak, 91 Pak. Jadi Oke, luar biasa. masih masih kurang, tapi Ah, minimal yang sudah disepakati itu harusnya kan meningkat hmm, supaya lebih memotivasi saya Pak untuk kedepannya harus mencapai. oke. Oke, baik. Jadi tentunya ada sebuah proses lagi untuk melakukan pengembangan diri ya, yang sudah baik, saya percaya sudah sangat baik. Kalau Ibu Nur melakukan sesuatu ini seperti itu, oke lah, saya ngikut saja, saya manut saja, dan ini ada sebuah rentang nilai yang harus dikejar lagi, berharap menjadi sebuah ruang untuk melakukan pengembangan diri agar pembelajarannya semakin baik lagi. Nah, sukses Ibu Nur ya. Jadi terima kasih untuk kegiatan pembelajaran yang seru dan luar biasa pada hari ini. Jadi setelah ini Ibu Nur masih ada jam lagi atau melanjutkan piketnya? Sudah selesai Pak. Nanti jam ke-7 8 Oke, lagi Pak terakhir. oke baik. Terima kasih Ibu Nur ya. Berharap anak-anak juga di sini hari ini dalam kondisi disiplin Ibu Nur ya.
Ibu Nurul akan piket pada harinya. Silahkan dijalankan piketnya, kemudian tugas pembelajarannya agar semuanya berjalan seiring dan sejalan. Oke Bu Nur, terima kasih sekali lagi. Salam sukses, salam bahagia. Oke Bu Nur ya, saya pamit ya, meninggalkan ruangan lab IPA yang begitu sejuk Ibu Nur ya. Ya, Oke baik terima Bu, kasih Ibu Pak Nur ya, Kapten. ya. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Kepala Sekolah. Sudah selesai melakukan Yes, observasi Pak? alhamdulillah selesai Pak. Iya, iya Pak. Tadi saya sempat keliling-keliling di ruangannya Hmm, pakai banyak foto-foto kegiatan pramuka ya. Luar biasa ini ya, sekali Bapak. betul Pak. Alhamdulillah karena saya juga hobi pramuka Pak. Saya senang kegiatan Wah, lapangan Pak. Makanya ya itu paling mudah yang kita lakukan kegiatan-kegiatan pramuka itu Pak. jadi sangat luar biasa. Oke Pak, bagaimana Hmm. perasaan Pak Kep tadi melakukan eh, supervisi kepada guru Bapak tadi? Saya senang sekali ya, senang sekali, bahagia, semangat sekali. Karena saya membayangkan biasanya pembelajaran matematik seperti itu ya, IPA, matematika atau pelajaran yang lainnya seperti kimia itu kan kurang seru. Karena saya membayangkan karena masalah hitung menghitung itu minat anak-anak kurang di situ, anak-anak lebih vakum. Nah, kenyataannya saya lihat ini, wah luar biasa ternyata ya. Ibu Nurani memang hebat Pak, bagaimana mengkondisikan pembelajaran itu agar memberikan sebuah stimulus ya, agar anak-anak memang semangat dan benar-benar terdorong untuk belajar. Nah itu luar biasa, jempol nah untuk Ibu Nurani tadi Pak. Berarti Bapak sangat puas dengan hasil yang Ya Bapak betul dapatkan Pak, betul. ketika observasi tadi. Oke. Pak, mengenai baik Pak Kepala Sekolah, mengenai Mhm. kompetensi yang Bapak kembangkan ya. Ini pertanyaan berbobot dan menangkap kata kunci ya. Tadi saya Mhm. sempat datang ke ruangan ruangannya diskusinya Bapak tadi ya, melakukan observasi pra dan pasca. Saya sempat mendengar ya beberapa percakapan yang telah Bapak lakukan. Ternyata Bapak bisa menangkap kata kunci dengan baik, Mhm. terus juga Alhamdulillah Pak. bisa melakukan pertanyaan yang berbobot juga dengan baik. Nah, selain kompetensi membuat pertanyaan berbobot, apakah ada kompetensi yang lain yang Bapak rasakan ada dalam diri Bapak? Oke. Jadi itu saya merasakan ada efeknya juga mungkin dia dari situasi Bapak ya. Karena tadi saya di kelasnya juga kondusif, penuh semangat ya, melihat anak-anak pembelajarannya begitu seru, gurunya begitu hebat hebat mengolah pembelajaran sehingga sepertinya jadi natural, jadi secara alami itu lahir secara sendirinya sehingga ketika Bapak menyampaikan itu ya alhamdulillah berarti situasi juga menentukan untuk melahirkan kompetensi-kompetensi yang lainnya. Nah, itu kan seperti Bapak sampaikan, oh ternyata, oh alhamdulillah kalau sudah seperti itu. Sehingga saya juga lebih bisa hadir sepenuhnya karena situasi juga menunjang. Kemudian dengan begitu saya bisa mendengarkan dengan aktif dan kemudian saya bisa menangkap kata kunci yang disampaikan oleh Ibu Nurani. Sehingga demikian dengan kondisi begitu saya juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Nurani. Nah, jadi itu yang saya rasakan, Pak. Oke, sangat luar biasa sekali. Jadi secara tidak sadar kompetensi-kompetensi tersebut timbul ya Pak. Mm-hmm. Jadi nilai yang Bapak berikan ya ketika di awal tadi 87, menurut Bapak bagaimana mengenai dengan kompetensi yang telah timbul secara alamiah? Oke, jadi kalau diminta untuk menilai, sekarang saya ini Pak
92 saja dululah. Karena saya percaya dengan 92 ini dengan rujukan yang Bapak sampaikan sudah bolehlah. Masih berarti ada PR lagi. Saya masih punya poin 8 lagi untuk bagaimana saya harus mengembangkan diri saya menjadi lebih baik lagi. Karena berharap ini akan menjadi sebuah pembelajaran saya. Bagaimana saya belajar lagi untuk melakukan coaching, ya, bagaimana supervisi akademik berbasis coaching itu bisa saya laksanakan jadi lebih baik lagi. Itu yang perlu saya sampaikan ya Pak, terkait dengan penilaian swanilai. Oke, dengan nilai yang belum sempurna tadi ya Pak, mohon maaf ya, dari 97 tadi, apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan biar nilai tersebut menjadi 100 lagi? Nah, saya berharap Pak, tadi itu kan ketika saya mengcoaching, saya kan minta salah satu teman ya untuk merekam saya. Nah gitu ya. Jadi percakapan coaching itu direkam supaya setelah ini saya bisa lihat kembali, saya bisa membaca kembali, saya bisa simak kembali rekaman ini ya. Nah dari sini saya butuh belajar. Nah, sudah seperti apa sih coaching yang saya sudah lakukan, ya percakapan yang sudah saya lakukan ini. Sehingga dari sini saya akan belajar mandiri. Oh, ternyata bagian ini ya yang masih kurang ya, ternyata saya belum sepenuhnya menangkap kata kunci, kemudian pertanyaan berbobot juga mungkin saya masih perlu benahi rumusan kalimatnya, mungkin bisa jadi seperti itu ya. Jadi saya akan belajar mandiri dengan menyimak kembali rekaman itu, kemudian akan saya sandingkan dengan instrumen ya, instrumen yang memang biasa digunakan untuk melakukan coaching. Itu harapan saya, dan tentunya ini menjadi sebuah target yang akan saya lakukan untuk menggenapkan yang masih minus 8 itu Pak ya. Berarti kalau 100 masih 92 berarti masih minus 8 lagi. Iya, sangat luar biasa sekali ya, target yang atau capaian akan Bapak lakukan dalam mencapai nilai 8 tadi untuk mencapai nilai 100. Terus juga saya sangat mengapresiasi di mana Pak Kep berkolaborasi ya, meminta bantuan kepada guru untuk menilai ya, melakukan rekam ya, bukan menilai tapi Ya melakukan betul. rekaman biar Pak Kep bisa merefleksikan kembali tahapan coaching yang telah dilakukan tadi. Sangat luar biasa Pak Kep apa yang Bapak lakukan tadi. Mengenai kompetensi tadi ya, saya kembali ke kompetensi membuat pertanyaan berbobot ya, menemukan kata kunci. Bagaimana cara Bapak bisa berbagi kepada rekan guru bahwa membuat pertanyaan berbobot dengan menemukan kata kunci ini bisa dilakukan dengan sangat mudah seperti yang Bapak lakukan tadi. Oke, jadi saya akan mencoba berbagi ya Bapak ya. Ini mencoba berbagi ketika nanti ada pertemuan di sekolah ya, tidak usah lama-lama lah waktunya, atau mungkin pas ada kegiatan komunitas belajar di sekolah. Jadi nanti saya akan melakukan itu ya, melakukan kegiatan ini terutama saya perlu juga menekankan kata kunci itu pada bagian yang mana sih, gitu ya. Tentu kata kunci ini akan terkait dengan erat dengan tujuan coaching itu sendiri. Bagaimana kita menangkap kata-kata yang keluar dari coaching kita terkait area pengembangan ya, area yang bisa dikembangkan. Jadi itulah di situ kan sebenarnya letak kata kuncinya yang harus kita angkat, kemudian kita mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali ya, menggali ide-ide, solusi-solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh coaching. Sehingganya nanti solusi, ide dan sebagainya itu benar-benar itu berasal dari coaching kita ya, bukan berasal dari coach misalnya saya sebagai kepala sekolahnya. Jadi itu tugas saya nantinya kan sebagai coach itu kan hanya mengajukan pertanyaan saja kan ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akan melahirkan ide-ide, pemikiran-pemikiran, ya, solusi-solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh si coach saya nanti.
Nah itu Pak, jadi rencana yang akan saya lakukan nanti. Oke, sangat luar biasa sekali ya. Setelah saya melihat dan mendengar apa yang Bapak katakan ya, Pak Kep katakan tadi, kayaknya sudah sangat dipahami ya, Bapak sudah memahami ya bagaimana membuat pertanyaan berbobot, terus Pak Kep juga bisa melihat kata kunci yang baik. Nah, secara tidak sadar juga ada kompetensi yang lain juga timbul dari Pak Kep ya, di mana kehadiran penuh ya telah muncul ya, terus mendengarkan secara aktif juga, itu kompetensi yang saya lihat tadi timbul secara alami, tapi Pak Kep hanya mengembangkan pertanyaan berbobot saja. Nah, insya Allah Pak Kep di kemudian hari supervisi akademik, Pak Kep bisa meningkatkan kompetensi coaching yang akan saya supervisi. Jadi Oke, seperti siap, itu. siap. Ya, jadi apa harapan Pak Kep setelah melakukan supervisi akademik ini? Harapan saya ini terutama untuk saya pribadi ya, yang pertama saya pribadi ya, saya berharap ini adalah sebuah proses latihan saya. Nah, jadi saya harus belajar lagi karena kan itu ada proses ya, jadi kita tidak bisa sudah merasa puas sampai di sini saja kan, tidak seperti itu ya. Karena ini merupakan tugas yang melekat di kita dan merupakan siklus yang berulang kalau supervisi ini ya. Sehingga saya juga tetap harus belajar dan terus belajar agar kompetensi coaching saya ini semakin baik ya, tentu bukan untuk diri saya sendiri. Nah, tugas saya adalah bagaimana nanti ya membantu maksimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh teman-teman di sekolah saya, terutama terkait dengan pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, tentunya berharap di dalam pembelajaran itu tujuannya adalah bagaimana melakukan perbaikan pembelajaran agar kebutuhan belajar itu siswa itu benar-benar kita bisa penuhi. Nah, itu yang menjadi harapan saya Pak Pengawas, dan tentunya Pak Pengawas juga saya masih harapkan ya untuk mendampingi berproses ya, mendampingi berproses kita sama-sama uh, memiliki target ya untuk berkolaborasi agar sekolah kita ini semakin baik lagi ya. Itu Pak Pengawas. Baik, terima kasih Pak Kep. Saya sangat mendukung apa yang Bapak lakukan di sekolah untuk peningkatan kompetensi. Selanjutnya Pak, setelah Bapak tadi mengatakan harapan ya, apa yang Bapak bisa simpulkan pada akhir sesi kali ini? Oke, baik Pak. Yang saya bisa simpulkan, percakapan coaching ya, supervisi akademik dengan menggunakan berbasis coaching ini saya merasa sangat-sangat bagus Pak ya, sangat bagus. Ya betul kita kemarin sudah melakukan supervisi ya, supervisi. Namun sepertinya belum lengkap ya. Ketika kita belajar di sini, kemudian kita melakukan ini, kebutuhan-kebutuhan itu ternyata terpenuhi di supervisi ini ya, supervisi akademik dengan berbasis coaching. Tentunya ini juga merupakan sesuatu yang sama-sama saya menganggapnya sesuatu yang belum lama saya tahu ya. Jadi belum lama saya tahu, dan teman-teman juga belum juga seluruhnya paham tentang ini, sehingga ada sebuah proses ya, sebuah proses yang nanti harus kita jalani bersama-sama bagaimana semakin membudayakan ya, membudayakan proses supervisi akademik ini berbasis coaching. Tentunya ini juga tidak sebatas ini, kita juga kan punya komunitas-komunitas, kalau saya punya MKKS, jadi berharap nanti kita akan sama-sama berproses di forum-forum seperti itu. Nah, itu Pak Pengawas ya yang menjadi sebuah kesimpulan saya. Tentunya berharap supervisi akademik ini bukan hanya coaching ini bukan hanya sebatas supervisi akademik ya, tetapi juga banyak hal-hal yang lain yang kita boleh lakukan ya. Bagaimana kita melakukan coaching terhadap teman sejawat, terhadap peserta didik kita terkait hal-hal tertentu yang memang butuh bantuan kita untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki
dengan membangun kesadaran bahwa ide-ide, gagasan, solusi itu adalah berasal dari coaching agar kepemilikan dan tanggung jawab itu benar-benar ada pada mereka, bukan karena motivasi eksternal karena takut kepala sekolahnya, takut gurunya dan sebagainya. Itu yang jadi kesimpulan saya, Pak Pengawas ya. Oke, terima kasih Pak Kep. Sebelum saya Siap, tutup, semangat ada lagi ya. yang mau ada kendala lagi, Pak Kep, selama melakukan observasi? Kalau kendala tidak ada sih Yang mau ya, ditingkatkan, tidak ada ya? sepanjang kegiatan tadi dan juga kegiatan-kegiatan observasi yang lainnya sepertinya tidak ada kendala ya. Semuanya aman-aman. Begitu Pak Oke, Mas. terima kasih Pak Kep. Terakhir, saya mau tanya ya, berefleksi, bagaimana proses penampingan supervisi akademik pada hari ini yang saya lakukan, Pak? Oke, bagus, luar biasa. Saya senang ya Pak Pengawas ada di sini ya, sehingga kita bisa sama-sama berproses ya, bagaimana nantinya kita membangun kolaborasi ya, semakin baik lagi agar yang menjadi target bersama kita itu benar-benar tercapai. Saya senang Pak Pengawas datang di sekolah ini. Berharap juga semakin sering juga semakin bagus Pak Pengawas ya, supaya teman-teman juga ketika melihat Pak Pengawas tidak apa ya tidak grogi dan sana pengawas. Nah, jadi bagaimana semakin mendekatkan hubungan kita ya, terutama antara pengawas dengan teman-teman guru di sekolah ini. Gitu Pak Pengawas. Baik, terima kasih Pak Kep atas penyampaian yang disampaikan tadi, refleksinya. Saya juga kepikiran ya, ternyata walaupun saya sudah pengawas ya, terkadang juga saya kalau tidak hadir seutuhnya sulit menemukan kata kunci ya, karena terbuai dengan cerita atau percakapan yang begitu yang sangat saya sangat senang ya mendengar cerita apa yang Bapak katakan tadi, sehingga lupa ya kata kunci apa yang dikatakan tadi. Jadi terkadang saya walaupun sudah pengawas ya tidak bisa menangkap kata kunci ya, karena sebagai manusia yang hilaf dari kesalahan. Jadi seperti itu. Ya. Baik Pak Kep, cukup sekian ya pada proses kali ini ya, sesi supervisi akademik. Saya ucapkan terima kasih, sukses selalu. Amin Pak. Menjadi kebanggaan dari sekolah lain dan menjadi inspirasi dari kepala sekolah yang lainnya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih sama-sama Pak. Ya. Baik Bapak Ibu semua, alhamdulillah sudah selesai ya. Jadi hasil pengamatan saya terkait dengan sesi terakhir ini ada beberapa Bapak Ibu ya, hanya mungkin terjadi di pra supervisi dan pasca ya. Kalau untuk pra observasi dan pasca observasi saya rasa sudah sangat mengalir dan tersusun dengan baik, serta juga jawaban-jawaban dari coach itu mengalir hingga sesuai dengan alur kita. Hanya di pra supervisi mungkin ada beberapa, mungkin itu pun cuma satu poin di pra supervisi itu masih ada pertanyaan yang mau keluar dari benang merah. Nah, cuma mungkin Pak Slamet langsung menjawab dengan tadi kalau tidak salah itu Pak Halim itu menanyakan satu hal, terus Pak Slamet bilang dimulai dari diri saya dulu. Nah, jadi itulah masuk pada tujuan seperti itu. Selanjutnya menjawab pertanyaan dari Pak Halim. Ini itu sih yang saya lihat tadi. Lalu di pasca itu pada dasarnya itu sudah berjalan sesuai ini, namun di akhir itu masih ada refleksi lagi. Masih ada refleksi yang Pak Halim tanyakan. Nah, hanya itu sih kalau dari saya, yang selain itu sudah sesuai, sudah maksimal. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jempol untuk kita semuanya Bapak Ibu ya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu selesai sudah sesi yang terakhir untuk kegiatan kita latihan
percakapan ya, supervisi akademik dengan menggunakan prinsip coaching ya, berbasis coaching. Luar biasa Bapak Ibu ya. Ini merupakan sebuah proses latihan buat kita untuk nantinya kita laksanakan di aksi nyata Bapak Ibu ya, di aksi nyata kita, paling tidak ini modal. Nah, dengan kita sudah berlatih berulang ini Bapak Ibu ya, ini sebenarnya adalah sebuah proses belajar. Kita melihat dan belajar di bagian mana sih sebenarnya ya yang perlu kita poles kembali ya, kita maksimalkan. Itu Bapak Ibu. Jadi saya percaya kita adalah orang-orang hebat yang selalu berproses sehingga nanti coaching ini tidak cukup 1 atau 2 kali. Kita berlatih dan terus berlatih karena ini merupakan sebuah skill. Skill itu kalau tidak kita latih ya pasti ya mandek sampai di situ saja ya, tidak akan berkembang dan tidak semakin tajam lagi istilahnya. Kalau begitu harus diasah terus ya. Karena ini coaching itu sebuah keterampilan dan juga sebuah profesi ya. Sekarang kan ada profesi coach ya. Jadi sesuatu yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, sepertinya sudah memadai Bapak Ibu ya? Ya Pak, sudah 2 jam lebih Pak. Oke, cukup panjang. Jadi rencana kita paling maksimal 45 menit, ternyata waktu mengalir begitu saja ya. Jadi tanpa terasa ya waktu mengalir untuk kita melakukan percakapan yang seru dan asik ternyata coaching itu. Baik Bapak Ibu hebat, dengan segala maaf yang saya sampaikan dan sama-sama kita saling memaafkan jika dalam kegiatan pada hari ini ya sepanjang latihan ini yang kurang berkenan di hati ya. Jadi mari ya sama-sama kita tutup kegiatan kita dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.